Halo semuanya, salam urban farming. Hari ini kita lagi ada di daerah Kembangan. Jadi hari ini kita akan melakukan pemasangan greenhouse ukuran 3x3. Yang baru di pemasangan kali ini kita mau mencoba membuat atapnya itu terbuka. Jadi selama ini kita atap terbuka ini biasa kita gunakan untuk greenhouse yang ukurannya lebih besar. Nah tapi kali ini kita mau mencoba menggunakan atap terbuka ini di ukuran greenhouse yang paling kecil yang kita punya. Ini mari kita lihat. Nah ini lokasinya. Jadi ini dari customer ini memang sudah menyiapkan fondasi. Jadi nanti kita akan menaruh greenhouse-nya di atas fondasi tersebut. Nah nanti ini dari jalan ini rencananya ini ke greenhouse-nya ini akan dipasangi ditambahkan jalan ya. Jadi dari sini baru kita akan ada jalan masuk dan nanti pintunya akan ada di sebelah kiri sini. Kalau diperhatikan ini tempatnya memang hijau sekali ya. Di sini banyak sekali pohon-pohonan. Ini ada pohon nangka ini di belakang saya salah satunya. Karena sisi sebelah sininya ini ada tembok ya, jadi kita ini nanti bukaan atapnya itu akan di sebelah sini sehingga masih lebih ada aliran udara ya. Jadi karena kita mau bikin atapnya ini modelnya terbuka, itu supaya lebih mantep itu besinya itu kita pakai besi yang diameternya ini lebih gede tuh, supaya dia bisa lebih kuat. Dan juga sekalian ini nantinya ini tinggi greenhouse-nya ini bakal kita bikin lebih tinggi dibandingin yang ukuran 3x3 kita yang dulu. Nah moga-moga dengan atapnya yang kebuka dan juga tinggi greenhouse-nya ini lebih tinggi, moga-moga ini nantinya udara di dalam greenhouse-nya ini bisa lebih sejuk dibandingin model kita yang dulu. Ya jadi ini salah satu kekurangan mungkin yang kalau misalnya kita bikin atap terbuka ini secara konstruksi memang lebih kompleks. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan ini seperti pengeboran ini lebih banyak dibandingin kalau misalnya kita bikin yang atap tertutup. Jadi ini mungkin kita tidak bisa bikin 100% knockdown seperti yang model tertutup. Ya jadi ini sebenarnya selingan selagi greenhouse kita masih dibikin. Jadi sini kan seperti yang kita tadi telah lihat ini sebenarnya banyak sekali pohon-pohon buah-buahan. Dan mungkin kadang kita mikir juga ya gimana nih kalau misalnya pohon sebanyak ini penyiramannya. Dan ternyata penyiramannya itu ya nah ini ternyata ini yang digunakan adalah timer irigasi. Kebetulan ini mirip dengan apa yang kita ada jual ya. Nah ini di sini ada filter. Jadi ini biasa ini gunanya ini takut kalau misalnya airnya ini kurang bersih, masih ada pasir. Jadi ini air ini melewati filter ini dulu, disaring, baru kemudian melewati timer. Nah ini timernya ini kita pernah bikin video YouTube-nya. Jadi bisa di set sebelum akhirnya masuk ke selang utamanya. Nah tadi dari sana, nah di sini ada dibikin bercabang, ada yang ke sebelah sini, ada juga yang ke sebelah sini.
Nah, nantinya ini dari selang utama ini, nantinya ini baru dibikin perpotongan ya. Ini bisa dilihat, ini baru masuk ke pot. Nah, ini ada drippernya ini gitu. Nah, ini ada contoh lain, ini dari cabang utamanya. Nah, ini ada sambungan. Ini baru larinya ke pot. Nah, ini drippernya. Selain itu ada juga yang di tanah biasa ya. Jadi yang ini tanamannya udah nggak di pot. Ini pohon belimbing. Nah, ini juga bisa drippernya diaplikasikan langsung ke tanah. Ya, nah ini kita sudah mulai mau masang atap plastik UV-nya. Memang perlu diperhatikan, di sebelah atasnya ini juga kita ada insect net. Jadi nanti di antara bukaannya itu kita akan memasang lagi insect net. Tujuannya supaya untuk mencegah hama-hama masuk juga, mengingat ya di sini banyak pohon buah. Jadi antisipasi kalau misalnya ada hama yang cukup banyak. Ya, jadi ini berhubung posisi kita ini salah satu sisinya ini cukup dekat ke tembok, jadi kita ini nanti bakal pasang insect netnya dulu sebelum baru kita matiin kunci posisinya. Ya, ini kita sudah selesai bagian atapnya. Jadi ini plastik UV-nya sudah terpasang, kemudian juga insect net sebelah sini juga sudah. Nah, ini ya kalau diperhatikan memang sekarang ini desain kita itu lebih tinggi. Jadi ini tinggi sampingnya ini kurang lebih 2 meter. Jadi semoga ini bisa cukup membuat udara dalam greenhouse ini menjadi lebih sejuk. Ya, ini kita lagi pemasangan engsel pintu. Sebelumnya engsel ini ada di sebelah kanan, tapi atas permintaan maunya dipasang sebelah kiri. Jadi ya ini kita las lagi di sebelah kirinya. Ya, hari pertama ini kita sudah selesai bagian atap, kita juga sudah pasang pintunya. Jadi nanti di hari berikutnya, hari kedua, kita baru akan melanjutkan dengan pemasangan insect net di sekeliling greenhouse-nya. Ya, hari ini adalah hari kedua pemasangan kita di daerah Pesanggerahan. Jadi yang hari pertama itu kita sudah memasang rangkanya. Memang lebih lama ya, soalnya dengan atap terbuka ini otomatis rangkanya ini masih harus kita las lagi di tempat gitu. Nah, di hari kedua ini kita rencananya kita akan masang insect net. Kemudian kita juga akan merapikan besi-besinya sebelum ya akhirnya kita matikan posisinya di lantai. Dan terakhir juga kita akan pasang starter kit di dalamnya. Oke. Ya, ini kita lagi ada masang atapnya. Kemarin itu ada sedikit kurang kenceng ya. Jadi terpaksa kita betulkan lagi. Selain itu juga nantinya kita akan kalau dilihat nih pintu ini ada sedikit miring ya. Jadi nanti ini juga akan kita luruskan lagi sebelum ya kita dynabolt rangkanya ini ke lantai di bawahnya. Oke, jadi ini sebenarnya tambahan dari customer ya. Ini masukan juga dari untuk kita. Jadi ini sebenarnya saklar listrik ya. Saklar listrik. Nah, ini saklar listrik seperti ini. Jadi ya terlihatnya lebih rapi. Nah, ini ya nantinya ini kita ada kabelnya ini yang baru masuk ke atasnya.
Kasih potong aja, kan apa nggak? Satu potong aja udah. Potongnya sih gampang nggak ya? Ini nanti ngakalin di sini. Ini udah ngambil, kalau udah pindah pun udah. Ya, ini greenhouse-nya sudah dipasang di dalam bowl ke bawah. Jadi ini kita sambil pintunya selesai dikerjain, kita juga sambil bikin kit dash bucket di dalamnya. Ya, jadi ini kita udah jadi dipasang. Nah, ini kit dalamnya ini kita ada kit NFT. Ini panjangnya 2 meter, total ada 120 lubang tanam. Kemudian di sisi sebelah sini kita ada drip system dash bucket. Ini totalnya ada untuk 12 pot. Ya, jadi ini kita udah jadi greenhouse-nya, dan ini kalau bisa diperhatikan ini memang tingginya lebih tinggi daripada greenhouse kecil yang biasa kita buat, dan juga ini atapnya ini ada bukaan, jadi harapkan cuaca udara di dalam greenhouse ini bisa lebih sejuk. Oke, ya mungkin sekian video pemasangan kali ini. Kita akan jumpa lagi di pemasangan berikutnya.